Halo Pak, selamat malam. Halo Pak Ustadz, malam Pak Ustadz. Malam Pak. Oke, oke. Kamera dulu kita Pak Ustadz. Kameranya mana? Kameranya. Mungkin rusak kali HP HP Pak Babe itu. Ah, tadi kan memang sebelum Isya tadi kita kita ada ngomongnya sama Pak Babe ya kawan-kawan. Buat diskusi gitu. Mungkin beliau ada beberapa pertanyaan ya tentang Islam atau mendiskusikan Kristen juga boleh gitu ya, atau beliau hanya sekedar bertanya. Silakan, silakan Pak. Ya, Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz, Mm-mm. tiap hari online terus Pak Ustadz ya. Tiap Berdiskusi. hari setelah sholat Isya waktu Indonesia Tengah, waktu Banjarmasin gitu. Oh, mantap, mantap Pak Ustadz. Mm-mm. Gimana Pak Ustadz? Tadi kita sampai mana ya? Tentang pertanyaan tentang Nabi Muhammad tadi, pembahasan Oh iya, kita. iya. Peradaban Nabi Muhammad dan peradaban sebelum Nabi Muhammad dan sebelum Islam Pak Ustadz. Mm-mm. Ingin Mm. belajar Pak Ustadz? Kira-kira apa sih yang Anda pertanyakan peradaban sebelum Nabi Muhammad? Simpel aja, pasti Pak Ustadz sudah menguasai lah. Cuma saya pengen belajar aja dari Pak Ustadz, ya kan? Ya apa sih yang bisa siapa sih yang sebenarnya Nabi Muhammad itu seperti apa awalnya, Pak Ustadz? Waktu peradaban waktu itu, sejarah waktu itu kan di usia 40 tahun Nabi Muhammad itu kan kita nggak tahu agamanya seperti apa. Dan setelah dia menerima wahyu, muncullah namanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak Ustadz ya. Terus? Nah, terus setelah dia dari usia 40 sampai 62 tahun. Nah, di situ kan belum ada sholat, belum ada masjid. Gitu Pak Ustadz ya, kalau tidak salah Pak Ustadz ya. Nah, itu kalau nggak salah juga itu masih dalam proses penerimaan wahyu pewahyuan dari malaikat Jibril. Itu Pak Ustadz. Jadi ada lagi satu lagi Pak Ustadz. Mohon izin kalau pertanyaan saya salah Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz benerin lah, gitu Pak Ustadz. Eh, Cuma satu-satunya nabi yang di luar Bani Israel. Itu cuma Nabi Muhammad dari Arab. Kan sangat jauh sekali tuh, Pak Ustadz. Dari situnya. Seperti itu Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz. Nanti selanjutnya diskusi lagi, kalau ada pertanyaan lagi. Baik, saya bahas dulu tentang masalah Nabi di luar Bani Israel, bukan cuma Nabi Muhammad, Pak Babe. Di zaman sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi di luar Bani Israel. Contoh, ya Bileam di kitab Anda, itu di luar Bani Israel. Terus Ayub, Ayub di luar Bani Israel. Terus Abraham, itu belum ada Israel. Terus Noah, ya Nuh, itu di luar Israel juga. Jadi memang ada beberapa nabi di luar Bani Israel selain Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad yang di luar Bani Israel. Banyak di luar Bani Israel itu diutus Nabi. Contohnya Ayub gitu. Dan Bileam tersebut. Terus juga tentang masalah Nabi Muhammad tadi saya menjabarkan cuplikannya kepada Anda. Memang di Jazirah Arab itu kan ada beberapa tuh ya. Ada beberapa agama di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, ketika Nabi Muhammad itu diutuskan kayak gitu. Ada beberapa pilihan agama. Satu, Yahudi. Yahudi yang bermukim rata-rata mereka di Yastrib gitu. Yastrib atau Madinah di zaman sekarang gitu ya. Terus yang kedua agak ke selatan ke sedikit, di Yaman, yaitu Bani Najran atau Nasrani gitu. Kristen Najran, Nasrani Najran. Habis itu pagan Quraisy ya, kafir Quraisy yang menyembah berhala. Terus ada juga beredar agama Milah Abraham, yaitu agama yang Hanif. Kita dapat melihat bahwa Nabi Muhammad itu, saya sampaikan kepada Anda, di dalam hadisnya dia adalah keturunan orang yang bersujud. Jadi sebenarnya Pak Babe, sebelum namanya sholat, praktek dari ibadah ya para nabi
itu sebenarnya sudah dipraktekkan oleh para nabi dengan cara bersujud. Saya pernah sampaikan di publik, tetapi waktu itu saya menjawab Mikana gitu Pak Babe. Tapi sayangnya video tersebut dilaporkan oleh pihak kekristenan sehingga di take down oleh pihak TikTok. Nah, ini akan saya ulangi sedikit kepada Pak Babe bahwa ajaran para nabi sebelum namanya sholat, praktek sujud untuk menyembah Tuhan itu sudah ada, dicontohkan oleh para nabi. Kita pertama ke Abraham aja gitu. Kalau di Abraham, Pak Babe nanti buka kitab Anda sendiri di Kejadian ya, di Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham sujud menyembah Tuhan. Ini yang kita bahas, praktek menyembah Tuhan gitu ya. Sujud menyembah Tuhan. Di Kejadian 24 nomor 52. Abraham sujud. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran kami, di dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Yang bunyinya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi Abraham dia sujud di dalam Al-Quran. Lanjut ke zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa Anda bisa buka di kitab Anda di Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa praktek menyembah Tuhannya dengan cara bersujud. Nah, ini juga diabadikan di dalam Al-Quran kami, di dalam Quran surah Toha ayat 14 yang bunyinya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa juga bersujud gitu. Nah, terus lanjut ke zaman Daud. Daud di 1 Tawarik 29 di ayat 20 itu Nabi Daud serta jemaahnya mereka bersujud menyembah Tuhan. Lagi-lagi prakteknya adalah sujud gitu. Terus lanjut ke zaman Ezra. Ezra itu di dalam Nehemia 8 nomor 6 Pak Babe, dia juga sujud menyembah Tuhan. Prakteknya lagi-lagi Ezra sujud gitu. Habis itu di Matius ke zaman Yesus, di Matius ya. Di Matius 26 nomor 39, Yesus maju sedikit lalu dia sujud dan berdoa. Jadi masalah Yesus sujud atau Nabi Isa sujud itu juga diabadikan di dalam Al-Quran kami, Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu sujud diabadikan di Bible, baik di Al-Quran. Abraham sujud diabadikan di Bible maupun di Al-Quran. Musa sujud diabadikan di Bible dan juga di Al-Quran. Makanya sampai kepada kami umat Islam, praktek ibadahnya juga sujud. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Makanya kan praktek sholat umat Islam hari ini mereka juga sujud. Nah, jadi sebelum sebutannya sholat, sebenarnya syariat para nabi terdahulu, Pak Babe, ya, itu sudah ada yaitu sujud menyembah Tuhan namanya. Makanya ciri orang beriman itu adalah bersujud dia. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi ciri orang beriman menyembah Tuhan semesta alam yang dilakukan oleh para nabi dengan cara bersujud. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu diutus, syariat menyembah Tuhan yaitu sholat atau sujud itu sudah ada dilaksanakan oleh para nabi gitu. Hanya saja ketika Nabi Muhammad diutus, Pak Babe, itu dia menyempurnakan syariat dari para nabi sebelumnya. Makanya kan saya katakan kepada Anda dia mengarah ke selatan agak ke tenggara, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Nah, ke arah Yerusalem gitu. Gunanya apa? Untuk toleransi beragama di Jazirah Arab yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu dia berasal dari keturunan yang bersujud. Ya, praktek yang bersujud yang dilakukan oleh keagamaan di Jazirah Arab pada saat itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, juga bukan pagan Quraisy, tetapi agama dari milah Abraham, yaitu
agama yang hanif. Jadi seperti itu Pak Babe. Oke, Pak Ada Ustadz. tanggapan? Ya, ya jadi eh pertanyaan saya kan aja Pak Ustadz yang Mm-mm. apa namanya itu kita kita ke sholat aja lah, kita ke sholat maksudnya sholat dengan bersujud itu dengan tanda bersujud itu kan pasti kan Pak Ustadz tadi saya dengar kan eh, itu sudah seperti sholat. Mm-mm. Ya, memang semua waktu zaman dulu dan zaman dulu itu kan memang mereka menyembah Tuhan itu kan sujud Mm-mm. sebagai Allah besar pencipta mereka gitu Pak Ustadz. Eh, Kalau yang saya tanya lagi Pak Ustadz itu kan zamannya Nabi Muhammad kan belum ada sholat tuh Pak Ustadz, Mm-mm. ya kan? Terus? Nah, belum ada sholat. Waktu dia masih ada belum ada sholat. Dari usia 0 sampai 40 tahun itu kan belum ada sholat. Dari 40 tahun sampai 62 tahun juga itu juga belum ada sholat gitu Pak Ustadz. Nah, terus masjid pun juga nggak ada kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Seperti itu sejarahnya seperti itu Pak Ustadz ya. Terus? Nah, jadi di situ dia sebagai apa Pak Ustadz? Ah, Mm-mm. Islam pun belum belum ada juga gitu kan. Nah, Nabi Mm-mm. Muhammad itu dan pengajaran apa yang dikasih ke itu gitu loh Pak Ustadz, ke sahabat-sahabatnya atau selama dia masa hidup dia cuma memberikan semua ayat hafalan-hafalannya dia kepada sahabat-sahabatnya atau cuma begitu aja Pak Ustadz, karena kan dalam 22 tahun beliau kan masih mendapat wahyu-wahyu terus kan dari malaikat Jibril itu loh Pak Ustadz. Nah malaikat Jibril pun Mm-mm. juga kita kan nggak tahu tuh 5 ayat waktu di Gua Hiro dia dapat, setelah itu kan tempat-tempat dia mendapat uh, pewahyuan itu di mana biasanya Pak? Jadi gini, Pak Babe, Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul. Sebab turun ayat tersebut gitu. Yang kita ketahui kan dan yang terkenal, wahyu yang pertama kali itu kan di dalam Gua Hiro tuh. Oh, Ya, eh, itu Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu cuma 5 ayat turunnya. 5 ayat. Sedangkan Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Jadi 6.231 ayatnya di luar Gua Hira gitu. Betul. Contoh, contoh gini, ketika terjadi diskusi, ya diskusi dengan kafir Quraisy. Lalu turun Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu. Atau ketika diskusi dengan Nasrani, ya Bani Najran. Quran surah Ali Imran ayat 59 turun gitu. Itu di luar dari gua gitu loh Pak Babe. Hmm. Nah, lalu apa yang diikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah perintahkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 123, "Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Jadi, agama sebelumnya Nabi Muhammad itu bukan penyembah berhala, bukan Yahudi, dan bukan Kristen. Tetapi agama dari milah Abraham yaitu mentauhidkan Tuhan semesta alam, tidak memberhalakan Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu Pak Babe, sedikit cuplikan apa agama Nabi Muhammad sebelum diwahyukan Islam itu datang. Nabi Muhammad kan juga sebelumnya itu juga bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya di jazirah Arab tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin pertanyaan saya ini kan terlalu mendasar Pak Ustadz ya. Jadi Mm-mm. ya sudah dikuasai lah sama teman-teman Muslim juga kan. Jadi karena saya masih pengen belajar, saya juga pengen tahu seperti apa sejarah waktu itu gitu Pak Ustadz. Jadi setiap dia bicara dengan dengan sahabatnya turun wahyu. Seperti itu Pak Ustadz ya. Atau dia seperti apa gitu Pak Ustadz? Contoh Pak Ustadz. Kalau zamannya Nabi Musa itu ada 10 perintah Allah Pak Ustadz. Mm-mm. Itu Tuhan datang dalam bentuk api dan tidak bentuk wujud. Mm-mm. Karena Allah itu kan sangat suci sekali. Kalau kita melihat langsung mati. Mm. Bisa mati karena kita kan penuh dengan dosa. Beliau suci ya kan, terlalu suci. Jadi bentuknya api.
Bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tuh kalau 10 perintah Allah itu langsung diberikan Allah kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Jadi Nabi Musa tidak bertemu dengan Allah sendiri kan. Itu Pak Ustadz. Nah, itu ada dua perbedaan seperti itu Pak Ustadz. Ada lagi Pak Ustadz. Waktu Nabi Muhammad belum bertemu dengan malaikat Jibril, gitu Pak Ustadz ya. Itu cuma ada nama satu Allah. Hmm. Kalau tidak salah Pak Ustadz, kalau saya salah diluruskan Pak Ustadz ya. Allah Yahweh. Kalau gitu kan. Muncullah Nabi Muhammad. Keluarlah nama Allah baru yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa ada penyempurnaan nama Allah itu Pak Ustadz? Mohon izin Pak Ustadz. Baik, jadi begini Pak Babe, di Al-Quran itu ada bunyi ayatnya kayak gini, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Terus Nabi itu diutus sesuai dengan memakai bahasa dia sendiri agar dia mudah menjelaskan kepada kaumnya. Jadi untuk kalau permasalahan Nabi Musa memanggilnya namanya Yod-Het-Vav, atau agama yang lain dari Yesus dia memanggilnya Bapa, atau di Islam memanggilnya dengan kosakata Allah, itu no problem gitu, no problem. Karena sebenarnya Tuhan para nabi itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu gitu. Tetapi penyebutannya itu berbeda. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi bukan ada penyempurnaan, tapi memang cara penyebutan dari para nabi itu berbeda-beda bahasanya. Nabi Musa bahasanya Ibrani, bukan bahasa Arab. Nabi Isa atau Yesus bahasanya Aramaik, bukan bahasa Arab. Sedangkan Nabi Muhammad dia memakai bahasa Arab, bukan memakai bahasa Ibrani. Jadi penyebutan terhadap Tuhan semesta alam itu walillahil asmaul husna, nama yang terbaik dari sebutan para nabi dengan bahasanya sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Jadi Pak Babe jangan menganggap bahwa ini namanya di Arab Allah, sedangkan nama di tempat Nabi Musa adalah Yod-Het-Vav, berarti ini Tuhan yang beda. Enggak, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan mereka adalah Tuhan yang satu, yaitu Tuhannya para nabi beda-beda gitu. Nah, yang kedua Pak Babe, tentang permasalahan yang Anda sampaikan kepada saya tentang masalah apakah nanti kepada sahabatnya dia berbicara turun ayat Al-Quran. Begini Pak Babe, ya contoh ketika perang Uhud terjadi, banyak jenazah dari syuhada Islam meninggal dunia saat itu. Lalu turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalaunya ada perselisihan dengan kafir Quraisy, jangan memakai jalan perang, tapi jalan memakai debat lintas agama. Jadi seperti itu. Jadi Al-Qur'an itu apa yang dipertanyakan, maka Nabi Muhammad tidak menjawab dulu sampai dia menunggu wahyu dari jawaban yang dipertanyakan tersebut. Ya contohnya saja ketika orang Yahudi menanyakan tentang ruh. Nabi Muhammad ditanyakan tentang ruh. Hai Muhammad, apa pendapatmu tentang ruh? Bagaimana ruh itu? Jadi caranya kata Yahudi mengetahui Nabi Muhammad ini nabi, kalau dia menjelaskan ruh terlalu detail, maka dia bukan nabi. Kalau dia tidak bisa menjelaskan ruh, berarti dia bukan nabi. Nah, bayangkan kayak gitu. Cara orang Yahudi Yastrib mengetes kenabian Nabi Muhammad dulu Pak Babe. Ya, lalu Nabi Muhammad, ya sudah, ku jawab besok kata beliau. Beliau nggak menjawab langsung. Ternyata besok-besok ditunggu tidak turun wahyu. Sampai beliau gelisah. 14 hari baru ada jawabannya. 14 hari itu pun dimarahi malaikat Jibril dulu. Makanya kalau sama orang itu kata malaikat Jibril, jangan pasti. Insya Allah kalau Allah menghendaki. Disitulah umat Islam kalau ditanyakan sesuatu pasti memakai kosakata insya Allah gitu Pak Babe. Gak mau dia pasti gitu. Sedangkan nabinya aja langsung ditegur memakai jika Allah menghendaki. Lalu turunlah ayat tentang wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. 14 hari baru ada jawabannya. Terkait untuk masalah
cara Al-Quran itu turun itu tergantung dari asbabnya, penyebabnya gitu. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada suatu keadaan yang harus dijawab oleh Al-Quran. Jadi gitu prosesnya Pak Babe untuk masalah Al-Quran itu. Berkaitan tentang masalah 10 ajaran hukum Taurat, kata Pak Babe kan yang disampaikan kepada Nabi Musa, sebenarnya ada juga dijelaskan di dalam Quran, surah Al-Qasas itu namanya. Surah Al-Qasas dan Quran surah Toha. Nah, itu dijelaskan Nabi Musa dia langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa itu sebutannya di Islam adalah orang yang langsung berbicara kepada Allah. Kalimullah beliau gelarnya di dalam agama Islam. Tapi untuk masalah 10 hukum Taurat yang dituliskan, yang diterimanya langsung dari Tuhan di Loh Batu, itu juga diterima langsung oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan di dalam Al-Quran. Oh, Contoh ada juga. Babe, ada juga. Oh, Apa poinnya? Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kan kayak gitu, poin satunya. Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa, tetapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Tuh poinnya. Apalagi poinnya? Jangan berzina. Betul nggak? Poinnya tuh. 10 hukum Taurat tuh. Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Bayangkan ada juga diturunkan. Apalagi Pak Babe di situ? Poinnya itu apalagi gitu? Jangan mencuri. Al-Maidah 38. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Jangan mencuri. Kalau laki-laki atau perempuan yang mencuri, potong kedua tangannya. Al-Maidah 38. Apalagi? 10 hukum Taurat itu. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Al-Maidah 32. Man qatala nafsam bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu manusia, maka dosanya dia seakan-akan membunuh manusia di seluruh bumi. Larangan membunuh ada Pak Babe. Satu lagi Pak Babe. Ya udah, satu lagi. Berbakti kepada kedua orang tua. Quran surah Luqman ayat 14 dan 15. Ya, kayak gitu. Di dalam Quran surah Luqman itu wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu poin-poin 10 hukum Taurat semua dipelihara Al-Qur'an Pak Babe. Makanya pada dasarnya ajaran para nabi itu sama gitu. Sama, nggak ada yang berbeda. Jadi Nabi Muhammad itu dia memverifikasi ajaran yang benar yang diturunkan kepada para nabi terdahulu seperti apa. Lalu dia meletakkannya di dalam Al-Quran. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang tersusun dari suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa sampai Nabi Isa. Jadi kayak gitu. Silakan. oke, Ustaz. Mantap, Pak Ustadz. Jadi, nah itulah Pak Ustadz yang saya memang kita harus untuk mengetahui Islam itu kan kita kan harus belajar dulu dari sebelum Islam itu ada seperti apa. Nabi Muhammad itu sebelum jadi itu seperti apa gitu kan Pak Ustadz ya. Yang sekarang kan jadi perdebatan nih antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Kristen. Ya mudah-mudahan lah jadi diskusi yang baik aja lah ke depannya nanti Pak Ustadz, seperti itu Pak Ustadz. Saya senang dengan Pak Babe karena nanyanya edukatif untuk semuanya gitu, bukan cuma untuk Pak Babe, tapi untuk yang menonton juga. Silakan bertanya terus. Saya salut dan segan sama Anda, Pak. Serius, bujur. Berdebat Pak Ustadz. Aduh, kalau debat kalah saya Pak Ustadz. Kabur saya. Cuma yang bikin saya penasaran kan udah sering banyak tuh nanya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, bagaimana ajaran Islam dan bagaimana sebelum Islam.
Pak Babe kan statusnya Kristen. Kira-kira saya boleh tanya satu hal. Boleh, Pak Ustadz, silakan. Kapan syahadatnya? Kapan syahadatnya? Aku mau tanya, syahadat itu tadi kan kita kan ngomong, tadi saya ngomong tadi Pak Ustadz yang eh, apa namanya itu Pak Ustadz, Allah Yahweh, Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak syahadat kita menggunakan Allah Yahweh kan sama Pak Ustadz? Ya, 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 ya. Karena Tuhannya para nabi itu satu, ya. Yang dikenalkan dengan syahadatain itu adalah bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan, kan kayak gitu. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Lalu kita kalau bersyahadat, ya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Maka yang kita maksud itu kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan semesta alam yang disembah oleh para nabi. Ya, jadi ya terserah para nabi pada saat itu menyebutnya dengan nama apapun kayak gitu sesuai bahasa mereka. Jadi seperti itu Pak Babe. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah Yahweh bukan kayak gitu, Masya Allah ya bukan. Jadi yang dimaksud Allah itu adalah Tuhannya dari para nabi maksudnya. Jadi seperti itu. Soalnya kan gini Pak Ustadz, yang cuma menyebut Allah Subhanahu Wa Taala kan cuma Nabi Muhammad. Hmm. Ya, nabi-nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad kan tidak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi itu sebenarnya ada di Bible loh. Hmm? Yang maha suci lagi maha tinggi itu ada di Bible, Pak. Ya, memang. Iya. Allah. Makanya hanya ismul zatnya aja Allah gitu. Allah sebuah nama zat kan kayak gitu dari sesembahan. Nah, umat Islam mengenalnya dengan Allah. Tetapi pada intinya dia maha tinggi lagi maha suci. Seperti yang tertera di Bible. Tuhannya para nabi yang bukan manusia, yang tidak dapat dilihat, dan dia maha kuasa. Jadi seperti itu, Pak. Mantap Pak Ustadz ini. Hmm. Nanti, kalau kapan-kapan saya ke Banjarmasin, ya, kita ketemulah Pak Ustadz. Boleh ngopi-ngopi, Pak. Nanti boleh. Kalau Banjarmasin itu sukanya makan nasi kuning di Cempaka, rumah makan. Hmm, nasi kuning Cempaka itu milik kakek saya, Pak. Oh, Serius. Rumah beliau itu di Kelayan B depan Gang Mufakat. Itu almarhum kakek saya yang punya, paman dari ayah gitu. oh gitu. Makanya kalau saya minta nasi kuning Cempaka gratis di situ. Banyak sih cabang beliau banyak. Banyak ya. Heeh. Terus berasnya beda ya Banjarmasin ya. Dia kayak mencar gitu berasnya ya. Iya, memang ada ini sih, ada ini khususnya sih. Saya nggak bisa publikasi karena itu usaha beliau gitu. Siap, siap Pak Ustadz. Siap, siap, siap. Aduh, Aduh. rasanya kalau bungkus itu nggak bisa lama-lama Pak Ustadz. Karena Hmm. masih harus ada ini sama teman, nanti janjian sama teman Pak Ustadz. Nanti lah. Boleh nanti saya kalau Pak Babai ke Banjarmasin, saya traktir dah. Itu nasi kuning Cempaka saya cuma minta sama kakek ntar. Nggak bayar. Mau 10 bungkus nanti saya mintakan serius. Saya ke sana pasti Pak Ustadz, ke situ saya. Heeh. Sarapan pagi. Iya, memang nasinya itu dibikinnya dia malam, jam 12 malam sampai subuh diantar ke semua cabang gitu. Biasanya nasinya itu sebelum jam 12 siang itu udah habis gitu. Nah, itu semenjak saya kecil dulu, memang usaha beliau kayak gitu. Hmm. Sama ikan patin di daerah mana itu ya? Yang tengah-tengah sungai, ada sungai itu ikan patin.
Hmm. bakar juga enak juga di situ Pak Ustadz. Banyak di sini kalau bakar-bakaran. Tapi yang terkenal di luar Banjarmasin itu nasi kuning cempaka memang. Ya betul. Nah, Mm-mm. Itu. juga ke kota baru juga gitu Pak Ustadz. Hmm. Ya gitu, boleh lah Pak. Nanti hubungi aja DM aja. Saya mau ke Banjarmasin. Nah, nanti saya traktir tuh. Ya, boleh, Iya. boleh, boleh ya. Boleh ya teman-teman. Oke Pak Ustadz, nanti Hmm. kita komunikasi lagi, saya mau belajar lagi Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan pertanyaan saya ini kan juga pembelajaran buat saya dan teman-teman semua juga yang di bawah gitu Pak Ustadz. Mm-mm. Ya, semoga saya berdoa sih sama Anda. Anda orang baik, terus memakai adab, terus mau bertanya dengan mencerna jawaban gitu. Semoga aja Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayah. Ya gitu ya, teman-teman. Begitu, Pak Babe.